Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan materi kuliah kita pada mata kuliah Balaghah Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang al-majaz fil Quran ya. Jadi bahwa di dalam Al-Quran itu juga terdapat majaz ya. Pertama kita lihat apa itu majaz. Nah, al-majazu fil lughah huwa at-tajawuzu wat-ta'addi. Jadi majaz itu secara bahasa adalah at-tajawuz. Tajawuz itu berasal dari kata tajawaza ya, atau dari jawaza. Jawaza itu maknanya melampaui ya, melewati. Atau ta'addi juga bermakna melampaui ya. Sehingga kalau di dalam Al-Quran itu kan ada dikatakan muta'addi ya. Muta'addi orang-orang yang melampaui batas. Jadi majaz itu makna bahasanya adalah melampaui. Al-istilah, adapun secara istilah, apa yang dimaksud dengan majaz? Huwa sarful lafzi an ma'nahu zahir ila makna marjuhin biqarinah ya. Apa itu majaz? Sarful lafzi, jadi memalingkan lafaz an maknahu zahir, dari maknanya yang zahir, maknanya yang nyata, ila makna marjuhin, kepada maknanya yang lemah, biqarinah, disebabkan adanya qarinah. Nah, jadi memalingkan lafaz dari maknanya yang zahir ke maknanya yang lemah. Nah, apa yang dimaksud dengan makna zahir? Jadi sebuah kata itu dalam bahasa Arab, termasuk dalam bahasa Indonesia, bisa memiliki beberapa makna. Contoh ya, kata-kata yadun dalam bahasa Arab itu makna zahir, apa makna zahirnya? Itu adalah tangan. Itu makna zahirnya. Tapi selain dari bermakna tangan, yadun itu juga bisa bermakna kekuatan, atau bisa juga bermakna kekuasaan dan lain-lain ya. Maka yadun atau tangan sebagai makna dari yadun itu berarti makna zahirnya. Lalu kekuasaan, kemudian kekuatan, itu namanya makna marjuh. Nah, maka yang dimaksud dengan majaz itu adalah ketika makna yadun itu di dalam Al-Quran atau di dalam penggunaannya tidak dimaknai sebagai tangan sebagai anggota fisik, tapi tangan sebagai kekuatan. Yadun dalam makna kekuatan. Maka memaknai yadun dengan kekuatan itu disebut dengan majaz. Nah, nanti akan kita lihat contoh-contohnya lagi di dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Atau dengan bahasa lain, annal lafza yuqsadu bihi ghaira ma'nahul harfi, bahwa lafaz yang dituju atau makna lafaz yang dituju bukanlah makna harfiahnya, bal makna lahu alaqatun ghaira mubasyarah bil ma'nal harfi. Tetapi yang dimaksud itu adalah makna lain, namun tetap memiliki hubungan langsung dengan makna harfi. Nah, jadi meskipun maknanya yang dipakai itu bukan makna harfiah, tetapi dia tetap memiliki hubungan langsung dengan makna harfi. Contoh umpamanya, kalau dalam bahasa Indonesia itu yang bisa juga disebut dengan majaz, umpamanya keras kepala. Ya, makna kerasnya di situ bukan dalam artian keras secara harfiah, keras seperti batu, bukan itu maknanya.
Tapi yang dimaksud di situ adalah orang yang susah diberikan peringatan, diberikan pengajaran, dinasihati, maka itu disebut dengan keras kepala. Jadi makna keras dalam di situ tidaklah makna keras dalam makna harfi dipakai, tapi dipakai makna lain. Namun dia tetap memiliki hubungan dengan makna harfiah itu. Nah, itu kira-kira yang dimaksud dengan majas ya. Jadi sebuah lafaz ya, atau memalingkan makna lafaz dari makna harfiahnya kepada makna lainnya. Namun makna lain itu tetap memiliki hubungan dengan makna harfiahnya itu. Wal wajas minal wasail al balaghiyah. Nah, majas itu merupakan sarana-sarana dalam balaghah allati taktsuru fi kalamin nas, yang banyak terdapat dalam pembicaraan manusia. Al-baligh, baik manusia yang ilmuwan ya, orang-orang pintar, al-baligh minhum wa ghairuhum, baik orang-orang pintar ya, orang-orang hebat, orang ahli bahasa, wa ghairuhum, dan juga orang yang tidak pintar, orang biasa, orang umum. Orang awam pun juga terkadang memakai majas ya. Seperti dalam masyarakat kita umpamanya, orang kampung pun bisa juga memakai majas dalam berbagai ungkapannya. Ya, seperti umpamanya ketika seorang kampung mengatakan kepada seorang bayi, kalau dalam bahasa Minang itu kan kalau bayi yang gemuk, yang sehat, yang itu kan disebut jelek ya, de buruk nyolai gitu. Padahal bukan makna itu yang dituju sebenarnya. Nah, maka itu juga disebut dengan majas ya. Atau kita orang Minang ya, banyak juga penggunaan kalimat-kalimat atau kata-kata di kampung itu dengan menggunakan majas. Ketika mengatakan bahwa seseorang itu untuk mengungkapkan sifat jeleknya umpamanya nyo lurih tabuang umpamanya. Bukan berarti makna lurus seperti tabung, tapi ada makna-makna lain yang dituju. Atau bah dia itu adalah bermuka dua umpamanya. Nah, itu bukan berarti fisiknya atau wajahnya yang dua, tapi itu adalah ungkapan-ungkapan yang bersifat majas untuk mengungkapkan makna tertentu. Walaysa minal kadhib fi syai' kama tawahhama ba'd. Dan majas itu bukanlah sesungguhnya sebuah kebohongan ya, sebagaimana anggapan sebahagian orang. Tapi sebenarnya adalah merupakan sebuah seni dalam berkomunikasi, seni dalam menyampaikan maksud. Dan Al-Quran sendiri juga menggunakan majas itu. Berikutnya kita masuk kepada pembagian majas ya. Dalam bahasa Arab itu al-majas naw'ani. Majas itu ada dua macam ya. Yuqsamu kullu minha ila aqsamin ukhra, yang masing-masingnya juga dibagi kepada bagian yang lain. Tapi dalam materi ini kita hanya coba lihat majas itu secara garis besar ada dua ya. Secara garis besar ada dua. Yang pertama itu adalah majazun lughawi. Nah, jadi yang pertama itu adalah majas lughawi. Wahuwa, apa yang dimaksud dengan majas lughawi? Dia adalah isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma bainal ma'nal haqiqi wal ma'nal majazi. Jadi majas lughawi itu adalah penggunaan lafaz fi ghairi ma wudi'a lahu, untuk sesuatu yang bukan diperuntukkan untuknya, li'alaqati ma bainal ma'nal haqiqi wal ma'nal majazi, namun memiliki hubungan antara makna hakiki itu dan makna majazinya. Yakunul isti'mal, penggunaan itu dilakukan liqarinatin mani'ah, karena ada alasan yang mencegah atau melarang min iradatil ma'nal hakiki, penggunaan makna hakiki,
wa qad takunu haliyatan aw lafziyatan. Dan mani'nya itu, pelarangan itu bisa dalam makna yang kondisi, halnya yang tidak mungkin, atau mani'nya itu bersifat lafzi. Ya, jadi penggunaan sebuah redaksi digunakan bukan untuk yang sebenarnya atau bukan yang sesungguhnya, ya. Karena ada qarinah yang melarang, ya, atau yang mencegah tidak bisanya digunakan makna hakiki. Seperti yang kita nanti di dalam Al-Quran, contohnya yadullah, tangan Allah, ya. Kata-kata yadun dalam ayat itu tidak bisa digunakan dalam artian tangan secara fisik, karena ada qarinah yang melarangnya atau yang tidak membolehkan menggunakan makna tangan sebagai anggota fisik. Apa itu? Ya, ada dalil lain, umpamanya laisa kamitslihi syai'un. Ketika difahami yadun itu seperti tangan yang kita miliki, berarti itu akan bertentangan dengan ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada yang bisa sama atau tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi redaksi itu digunakan tidak untuk makna lafaznya, tetapi dipalingkan ke makna lain karena ada sebab yang membuat makna bahasanya itu tidak bisa dipakai, ya. Kemudian yang kedua, majaz akli, ya. Tapi tadi lughawi, ya, redaksinya yang tidak bisa digunakan untuk makna itu. Yang kedua, majaz akli. Majaz akli itu ialah isti'malul lafzi, penggunaan lafaz bi an yusni'da ila ghairi ma huwa lahu, dengan menyandarkan sesuatu yang tidak tepat sesungguhnya. Jadi redaksi itu digunakan, disandarkan, dihubungkan dengan objek yang sesungguhnya tidak tepat. Contoh, ya, yang mudah saja dalam bahasa Indonesia dulu. Ketika dikatakan bahwa burung bernyanyi, ya. Nah, mungkin kata-kata bernyanyi itu tidak pas digunakan untuk burung. Nah, karena mungkin ya burung itu berkicau, tapi lalu dikatakan burung bernyanyi dengan merdu. Nah, kata bernyanyi sebenarnya tidak pas disandarkan kepada burung. Kata bernyanyi itu biasa disandarkan kepada manusia. Maka menggunakan redaksi itu disebut dengan majaz akli. Jadi bukan kalau majaz lafzi, redaksinya tadi yang dipalingkan maknanya. Tapi kalau majaz akli, majaz lughawi, redaksinya yang dipalingkan. Tapi kalau majaz akli, penggunaannya yang dipakai untuk sesuatu yang sesungguhnya tidak tepat. Kalau dalam contoh di sini, karena syafat tabibul marid, dokter menyehatkan pasien atau orang sakit. Menyehatkan itu sebenarnya tidak cocok bagi dokter atau bagi manusia. Yang menyehatkan itu adalah Allah, tapi itu digunakan. Atau umpamanya ketika dikatakan, ya, nanti ada contohnya, Presiden Jokowi membangun jalan tol. Nah, apa ya memang Pak Jokowi yang bangun jalan tol? Yang bangun jalan tol ya tukang, yang kontraktor, ya pekerja jalan. Beliau cuma tanda tangan, beliau cuma mengambil kebijakan. Tetapi orang menyebut jalan tol ini dibangun oleh Jokowi. Nah, nggak bisa sebenarnya membangun itu disandarkan ke Jokowi, karena yang membangun kan nggak ikut beliau ngangkat aspalnya. Nah, maka kalimat seperti itu disebut dengan majaz akli namanya. Oke, itu secara garis besar pembagian majaz, ya. Jadi kalau majaz lughawi itu lafaznya yang dipalingkan maknanya. Kalau majaz akli, penggunaan lafaznya yang digunakan dengan makna yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya. Baik, itu sementara untuk pengertian dan pembagian majaz, ya. Baik, berikut kita lihat bentuk-bentuk penyandaran dalam majaz akli tadi, ya. Karena tadi kan majaz akli itu menyandarkan pekerjaan atau makna sesuatu kepada yang bukan seharusnya.
namun tetap memiliki hubungan ya. Apa bentuk-bentuk hubungannya itu? Nah, sebagai contoh di sini dicontohkan begini. Pertama itu al-isnad ila sababil fi'li. Penyandaran kepada sumber perbuatan. Seperti saya contohkan tadi, ballatal hakim syawari'ul Madinah. Jadi seorang hakim, dalam hari ini seorang presiden, mengaspal jalan kota. Nah, kan bukan presiden itu yang mengaspal, yang membenahi jalan itu. Tapi adalah PU. PU diamanahkan lagi kepada kontraktor. Kontraktor diamanahkan lagi kepada buruh. Tapi karena sumber kebijakan perbaikan jalan itu ada di presiden, ada di gubernur, maka kemudian kepadanya lah disandarkan jalan itu. Gedung IAIN yang ini dibangun oleh Pak Rektor Marjoni Imamora. Kan bukan beliau yang angkat semennya. Tapi kebijakan pembangunan itu sebab dilaksanakannya pembangunan itu adalah beliau yang mengeluarkan kebijakan. Itu namanya al-isnad ila sababil fi'li, menyandarkan kepada sebab perbuatan. Atau bisa juga al-isnad ila zaman ya, penyandaran kepada waktu ya. Ketika dikatakan darats bi al-ayyam, nah hari-hariku telah mengitariku ya. Jadi kan sebenarnya bukan hari yang mengitari kita ya. Fal ayyam la taduru bal anta taduru fi tilka. Ya, yang mengitari itu adalah kita. Tetapi justru di sini disandarkan kepada waktu. Nah, kemudian ada juga penyandaran itu kepada tempat. Al-isnad ilal makan ya, penyandaran itu kepada tempat. Ketika dikatakan izdahamatis syawari', pasar ramai. Yang ramai itu pasar apa orang? Orang yang ramai gitu. Tetapi dalam bahasanya diungkapkan pasar ramai. Pasar itu cuma satu. Kalau pasar Batu Sangkar, satu cuma pasar Batu Sangkar. Yang ramai itu adalah orang yang ada di pasar Batu Sangkar. Maka ketika diungkapkan pasar Batu Sangkar ramai, bukan berarti pasarnya yang banyak, tapi orang yang banyak di pasar. Nah, maka itu namanya al-isnad ilal makan, penyandaran kepada tempat. Ada juga al-isnad ilal masdar ya, penyandaran kepada sumber. Ka'annaqul fulan janna jununah. Nah, seorang fulan itu atau seseorang itu telah gila ya, janna jununah. Fa innal ladzi janna huwa fulan walakin nisbatuhu ilal masdar majaz. Jadi yang tertutup itu sebenarnya bukan orangnya, tetapi dinisbahkan kepada sumber bahwa seseorang itu digila itu disebabkan oleh tertutupnya pikirannya. Nah. Atau juga yang kelima itu al-isnad fin nisbah ghairal isnadiyah ya, penyandaran dengan menisbahkan kepada sesuatu yang memang sebenarnya tidak tepat menyandarkannya ya. Seperti kalimat begini, tajril anhar ilal bahri, sungai mengalir ke laut. Yang mengalir itu sungai apa air? Nah, jadi yang mengalir itu air, bukan sungai. Nah, maka sungai mengalir ke laut itu juga majaz namanya. Baik, itu diantara bentuk-bentuk ya hubungan ya ketika sebuah redaksi tidak digunakan sesuai dengan penggunaan yang sesungguhnya. Nah, kemudian juga di antara bentuk korelasi antara suatu majaz dengan makna hakiki, makna hakikinya itu juga dalam berbagai bentuk. Pertama umpamanya al-kulliyah wal juz'iyah. Jadi sebuah punya hubungan redaksi umum dan redaksi khusus bagian ya. Nah, contohnya begini saja yang mudah ya. Kulliyah dan juz'iyah itu. Ketika saudara tanya sama teman saudara,
lain nampak puncak hidung seno tadi. Yang saudara sebutkan itu puncak hidung. Ya. Saudara mencari puncak hidung seseorang. Tapi apakah yang saudara cari memang puncak hidungnya? Tidak kan? Yang dia saudara cari adalah dirinya secara keseluruhan. Tetapi yang saudara sebut cuma lain nampak puncak hidungnya tadi. Kamari. Kan bukan puncak hidungnya yang saudara minta sebenarnya. Maka saudara menyebutkan juz'inya, hanya bagian dari tubuhnya. Tapi yang saudara maksud bukan bagiannya itu, tapi dirinya secara keseluruhan. Itu namanya kulliyah dan juz'iyah. Atau ada juga hubungannya dalam bentuk sababiyah wal musabbabiyah. Jadi antara sebab dan dengan yang disebabkan. Contoh umpamanya dalam Al-Quran itu, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan Allah menurunkan dari langit rizki. Yang diturunkan Allah dari langit rizki atau hujan? Hujan. Tapi hujan itu merupakan sebab dari rizki. Nah, makanya Allah menurunkan dari langit rizki, maknanya di sini Allah menurunkan dari langit sebab rizki, yaitu hujan. Atau bisa juga hubungannya umumiyah wal khususiyah, umum dan khusus. Nah, contoh begini, ketika orang main sepak bola, tanding main bola malam beko, Indonesia lawan Malaysia, gitu kan? Apa memang seluruh orang Indonesia berlawan dengan sepak bola dengan orang Malaysia? Tidak. Yang tanding cuma 11 orang. Tapi disebut secara apa lawannya? Indonesia lawan Malaysia. Disebut secara garis besar ya. Walaupun yang dimaksud hanya 11 orang Indonesia melawan 11 orang Malaysia. Atau bisa juga hubungannya itu i'tibar makana au ma saufa yakun. Jadi dengan memandang apa yang sudah terjadi atau apa yang akan terjadi. Nah, contoh begini. Pertama, kalau yang sudah terjadi loh. Ada teman saudara yang di semester 1 ketua kelas. Semester 2 sudah diganti ketua kelasnya. Tetapi karena sudah memang dia yang pertama, melengket gelar ketuanya. Ketua. Padahal dia nggak ketua lagi. Tetapi gelarnya yang di waktu lama itu masih menempel. Maka itu i'tibar makana namanya. Memandang sesuatu yang sudah terjadi. Atau dengan memandang sesuatu yang akan terjadi. Dia belum terjadi tapi akan terjadi. Apa contohnya? Ketika saudara baru saja sidang proposal, skripsi, lalu ada teman saudara, kama sarjana go. Padahal wisuda munakasah belum, wisuda belum, tapi sudah dipanggil sarjana oleh teman. Sarjana gitu. Itu dengan memandang bahwa setelah nanti seminar proposal, kemudian garap skripsi, munakasah, baru wisuda, baru sarjana. Tapi baru saja sibuk-sibuk proposal sudah dipanggil dengan sarjana. Nah, itu namanya i'tibar ma saufa yakun. Jadi dengan memandang sesuatu. Dan itu majas semua itu. Majas semua. Kemudian juga lazimiyah wal malzumiyah. Jadi semua kelaziman ya, kelaziman. Ketika dikatakan tala'ad daw, telah terbit cahaya. Ya, yang terbit itu bukan cahaya sebenarnya. Yang terbit itu adalah matahari. Tetapi matahari itu mengandung cahaya. Jadi cahaya adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang integral dengan matahari. Maka hubungannya ketika dikatakan telah terbit cahaya, maksudnya adalah telah terbit matahari. Bukan cahayanya yang terbit, matahari yang terbit, namun di dalam matahari itu ada cahaya. Itu namanya al-lazimiyah wal malzumiyah. Nah, kemudian juga diantaranya ini yang berkaitan dengan penggunaan redaksi ya. Redaksi dalam bentuk majas, hubungan-hubungannya, sehingga mudah-mudahan hal ini nanti bisa saudara pahami. Itu saja untuk materinya. Nanti berikutnya kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang majas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.